Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Saudara, sebagai seorang manusia, kita punya yang namanya kebutuhan secara jasmani, juga kebutuhan secara rohani. Kebutuhan secara jasmani, kita tahu bahwa kita harus bekerja, kita harus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan fisik kita, jasmani kita, sehingga kita bisa kuat, kita mampu melakukan banyak hal. Tetapi di satu sisi, mari kita juga tidak melupakan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, termasuk di dalamnya kebutuhan, keharusan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, bacaan leksionari kita hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 38. Bagian ini masih ada kaitannya dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Tetapi peristiwa dari perikop yang kita baca ini kali ini sekarang sudah menceritakan satu babak yang lain di mana Yesus sedang bercakap dengan para muridnya. Saudara, pada waktu itu para murid baru saja kembali dari mereka mencari dan membeli makanan. Dan ketika mereka tiba, maka mereka juga menawarkan kepada Yesus supaya Yesus makan bersama dengan mereka. Tetapi begitu terkejutnya mereka, karena jawaban yang mereka dapatkan dari Yesus adalah jawaban yang mungkin membingungkan buat mereka. Karena Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Loh, bukannya tadi tidak ada makanan? Bukannya tadi kita harus pergi untuk mencari makanan? Lalu kenapa sekarang Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal"? Apakah ada orang lain yang mungkin sudah membawakan makanan buat Yesus? Dan Yesus sudah makan. Saudara, sebenarnya pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang soal makanan secara jasmani. Tetapi yang Tuhan ingin katakan kepada para murid adalah, Tuhan ingin mengingatkan para murid bahwa panggilan hidup mereka sebagai murid Kristus, sebagai para pengikut Yesus, juga adalah melakukan kehendak Bapa. Menggunakan setiap kesempatan dalam hidup ini sebagai sebuah kesempatan yang berharga untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang siapa Yesus kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa dalam bacaan kita hari ini? Saudara-saudara, dalam hidup ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Bukan. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa kita juga adalah pengikut-pengikut Kristus. Tuhan menempatkan kita hadir di tengah-tengah dunia ini juga untuk melanjutkan apa yang menjadi karya Kristus yang sudah Dia mulai ketika Dia datang dalam dunia ini. Dan kita meneruskannya supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dicontohkan oleh Kristus. Bagaimana ketika di dalam setiap kali pelayanan, setiap kali ada kesempatan, Yesus selalu hadir untuk melayani orang-orang, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Mari kita tidak terjebak, apalagi di tengah-tengah situasi hari ini. Banyak kita mungkin terlena, tanpa sadar kita terjebak di dalam rasa khawatir bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita secara jasmani. Namun ternyata mungkin kita mengabaikan. Ada banyak sebenarnya kehendak-kehendak Tuhan yang mungkin terabaikan, yang belum kita lakukan. Saudara, mari kita tetap menjadi berkat. Mari kita tetap menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai kehidupan kami, dan biarlah kami terus boleh mengingat bahwa sesungguhnya ada bagian-bagian
di mana kami harus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, dan kiranya hidup kami pun memberkati banyak orang di sekitar kami. Demi Kristus Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin.